LPPHI adalah suatu lembaga pendidikan swasta yang sudah berdiri resmi secara kelembagaan lebih dari 10 tahun lalu. Meskipun spiritnya sudah dimulai dari tahun sekitar 1980-an oleh pendirinya langsung. Pendirinya itu ya penemu metode Hensis ini, yaitu Dr. Ramdes Hendra Bese. Dalam perjalanannya, hampir semua provinsi di Indonesia pernah dikunjungi dengan memberikan demonstrasi atau simulasi berhitung cepat secara gratis pastinya. Kami masuk ke sekolah-sekolah, berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengadakan simulasi di kelas. Pada perjalanannya, banyak usulan dari masyarakat pendidikan untuk menyusun sebuah buku sumber sebagai sumber ajar yang valid, yang sistematis, agar metode yang ini bisa dipelajari secara utuh dan lebih menyeluruh. Hensis itu pada mulanya sebuah singkatan kepanjangan dari Hendra System atau Hendra System, cara Hendra, yaitu nama penemu metode Hensis itu. Namun dalam evolusinya, Hensis menjadi suatu metodologi berpikir, sebuah proyeksi berpikir tentang bagaimana kita menyikapi matematika dan memperlakukannya sebagai sebuah seni, bukan sebuah pelajaran yang menakutkan. Karena kami cermati banyak keajaiban dan keindahan dalam angka-angka saat mereka saling berinteraksi dalam suatu operasi matematika. Tentu itu kami bukukan. Selain itu, Hensis juga merupakan suatu spirit, semangat tentang realita bahwa SDM bangsa ini sangat siap untuk dikembangkan, juga dimandirikan, tidak mengekor dan tidak jadi budak teknologi digital. Pernah suatu ketika kami sangat sedih melihat kenyataan bahwa dengan maraknya smartphone, kalkulator kalau zaman dulu, anak-anak kemampuan berhitung manualnya rendah, dan kami sedang melawan efek dari kemajuan teknologi itu. Bagi kami, dengan kacamata spirit Hensis ini, dunia ini sangat-sangat indah, penuh seni dalam semua hal tanpa terkecuali, terlebih dalam matematika. Seperti metode berhitung pada umumnya, tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kami tidak ingin melebih-lebihkan dalam hal itu. Hanya kami memastikan bahwa metode kami dibuat saling melengkapi. Jadi, kami siapkan beberapa metode sekaligus dengan harapan supaya kekurangan di satu metode terlengkapi oleh metode lain. Ya, semua metode Hensis. Gitu. Pada prakteknya yang pernah kami lakukan korespondensi, paduan metode Hensis, beberapa metode yang terukur ini dinyatakan lebih efektif, lebih korektif, lebih cepat, dan itu ada dalam testimoni di beberapa video kami dari pihak sekolah, dari dinas-dinas pendidikan, bahkan dari para peserta didiknya langsung. Sekali lagi, metode Hensis dibuat sedemikian terukur, sedemikian terstruktur, agar menjadi suatu ilmu yang baku dengan atau di antara maraknya metode-metode lain yang tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan sama dengan kami. Ya, secara singkat,
Metode Hentis ini terdiri dari beberapa blok atau beberapa metode cepat yang kami gabungkan untuk saling melengkapi. Di antaranya ya berhitung dengan menggunakan jari tangan dari perhitungan kecil sampai perhitungan besar. Terus kita padukan dengan rumus-rumus cepat. Juga kita simpulkan dengan metode koreksi. Yang mungkin metode ini baru kami. Bagaimana mengkoreksi sebuah operasi matematika secara sederhana, mudah, dan reliable, bisa dipertanggungjawabkan nilai kebenaran. Nah, selain metode itu juga, kami memberikan banyak tawaran dalam buku, dalam materi yang kami susun. Kami ajak para peserta didik untuk mengetahui keajaiban-keajaiban angka atau crossing operasi dalam matematika. Yang pada intinya semua kami berharap bahwa siswa ini berubah anggapannya terhadap matematika sebagai sebuah mata pelajaran yang sulit. Kami selalu persuasi mereka. Di lapangan pun kami yakinkan, kami berikan demonstrasi bahwa matematika itu seni, matematika itu keindahan. Karena kami yakin diawali dari berubahnya sudut pandang mereka, maka cara mereka mempelajari matematika akan lebih efektif, lebih baik, dan nanti pada akhirnya bangsa kita memiliki generasi-generasi yang saintifik, generasi-generasi yang memiliki kemampuan berpikir yang mandiri. Itu harapan kami. Seperti kami sampaikan tadi, tidaklah kami mengklaim yang terbaik, tidak juga kami merasa yang terburuk. Semua metode memiliki kelemahan dan kelebihan, dan semua layak disajikan ke peserta didik sebagai sebuah pilihan. Karena kan begini, kadang-kadang tiap morfologi otak atau tiap morfologi kognitif peserta didik ini berbeda-beda, sehingga kadang nyaman dengan metode ini, nyaman dengan metode itu, dia lebih mampu mengakomodir metode ini atau metode itu, sehingga pandangan kami terhadap metode-metode lain ya kami sangat apresiatif, bagus. Jadi karena memang pasti memiliki tujuan yang sama, kami yakin tujuan tiap orang dari bangsa ini menemukan metode dan menyebarkannya pasti untuk kepentingan bangsa ini, begitu. Sehingga alih-alih kami merasa rivalitas dengan mereka, tidak, kami justru merasa kawan sejalan, kawan seperjuangan. Tak sedikit pun kami menganggap mereka sebagai saingan, karena ini bukan tentang rivalitas, melainkan kita semua sebagai anak bangsa berhak bahkan berkewajiban memberikan kontribusi bagi bangsa ini, terutama dalam hal pendidikan, baik melalui metode yang satu atau yang lainnya, yang telah saling melengkapi dan saling memberikan warna di dunia matematika. Seperti telah kami sampaikan dari tahun 80-an, kami telah melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah meskipun saat itu belum berdiri lembaga, dan memberikan demonstrasi gratis kepada siswa. Ya, meskipun saat itu metode kami belum disusun secara terstruktur seperti sekarang dalam sebuah buku yang sahih lah, yang valid. Dan sampai saat ini pun kami masih melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara melakukan kunjungan belajar ke sekolah-sekolah. Tentu gratis, dan tentu dengan menimbang birokrasi dan perizinan yang ditetapkan. Simulasi belajar kami tidak pernah berbayar,
siswa dipersilahkan mengikuti setelah diberi izin oleh kepala sekolah terkait. Ya, jawabannya sama, serupa seperti tadi. Tentu seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya kunjungan tak berbayar ke tiap sekolah yang kami selenggarakan selama ini masih kami pertahankan. Meski beberapa sekolah masih belum bisa mengakomodir pelaksanaannya, tapi semuanya relatif menerima dengan baik kedatangan kami. Selain itu juga, kami mengadakan bimbel-bimbel, baik sporadis ataupun terstruktur dengan sertifikasi tertentu, dengan kurikulum baku yang kami tetapkan, baik secara online ataupun secara offline. Juga kami terus berupaya melakukan evaluasi, melakukan pembaruan, updating, untuk kemudian berevolusi menyesuaikan kebutuhan masyarakat pendidikan saat ini. Kami berusaha peka terhadap perubahan, karena memang niat kami memberikan yang terbaik untuk generasi ini. Enggak lah, bagi kami itu enggak masalah sama sekali. Karena stigma itu bisa berbeda dengan pola dan sudut pandang setiap individu atau setiap komunal ya. Dalam hal ini masyarakat. Karena toh banyak juga dari masyarakat pendidikan yang memberi apresiasi positif terhadap lembaga kami. Menurut kami, soal stigma itu bebas-bebas saja dan bisa ditujukan kepada siapa saja dengan redaksi apa saja. Namanya juga stigma. Tak ubahnya dulu nih. Dulu pernah para pengajar itu atau guru di sekolah distigmakan sebagai penjual ilmu hanya karena mereka mengajar dan diberikan gaji atau mendapat imbalan. Enggak lah, bagi kami itu enggak masalah. Hensis dalam hal ini LPPHI sangat berharap dan berupaya agar generasi kemudian menjadi generasi yang memiliki interest tinggi terhadap ilmu eksakta, terutama matematika ya, karena ilmu inilah yang melandasi ilmu eksak, melandasi teknologi, dan melandasi banyak hal substansial lainnya dalam hal disiplin ilmu. Sehingga harapan kami ke depannya siswa tidak takut lagi terhadap pelajaran matematika. Tidak mudah memang mengubah paradigma itu. Tapi kami itu datang sebagai bentuk tawaran. Kami datang dengan membawa matematika sebagai sebuah seni. Sehingga harapannya siswa tidak takut matematika, bahkan malah sebaliknya. Siswa dapat menerima matematika sebagai sebuah seni dalam kehidupan, sebuah keajaiban, sebuah karunia. Begitu harapan kami. Buat adik-adik, anak-anakku, mari kita coba kita mulai sukai mata pelajaran ini. Karena kalau adik-adik tahu, kalau adik-adik periksa, banyak loh keajaiban-keajaiban, keindahan-keindahan, kelucuan-kelucuan, keunikan di dunia angka, dunia matematika. Dan pastinya matematika itu bukan pelajaran yang sulit. Dia itu menjadi sulit karena kita sudah menolaknya duluan. Sehingga yuk berawal dari metode kami, berawal dari metode Hensis,
cobalah kenali sedikit. Nanti jika kebetulan kami ke sekolah kalian, tanyakan apa saja tentang keindahan matematika yang berhasil kami temukan, yang akan kami demonstrasikan di hadapan kalian. Oke, adik-adikku, anak-anakku, tetap semangat belajar. Dan satu hal, bersama Hensis jangan pernah takut matematika.